他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 193. Penggabungan Fakta Darah, I. Seperti yang diharapkan Long Haon, karena motivasi dari poin kontribusi, para elit dari pasukan perburuan iblis ini memiliki moral yang sangat tinggi. Segera, sebagian besar medan perang disembunyikan oleh api besar, dan setiap pasukan pemburu iblis hanya memperhitungkan keselamatan mereka sendiri. Berkenaan dengan situasi tim Long Haon, mereka paling banyak akan melihat beberapa ledakan besar energi mendatangkan malapetaka, dan tidak lebih. Tapi meskipun suara datang dari arah tim Long Haon, mereka tidak menyadari bahaya besar yang mereka hadapi. Sebagai Chair melangkah mundur, Beta Haus Darah tampaknya sudah panik. Dia membenci orang-orang sebelum dia pahit, terutama Long Haon, yang menggunakan kompor sen spiritual untuk menariknya. Dia tahu bahwa selama Long Haon tidak terbunuh, dia tidak akan bisa menyingkirkan yang lain. Kali ini, dia tidak segera menghasilkan cahaya lagi, tapi dengan kilatan hitam kehijauan, dia langsung menuju ke arah Long Haon. Kecepatannya sangat cepat, dan pada saat yang sama saat dia berlari ke depan, pancaran cahaya hitam kehijauan yang intens muncul, mengambil bentuk yang mirip dengan miliknya dan menuju ke arah yang sama. Tekanan yang menakutkan segera menyerang indera mereka. Apa yang disiratkan oleh fakta bahwa Beta Haus Darah ini berada pada langkah ke-7? Ini menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya melewati 10.000. Long Haon hanya memiliki energi spiritual internal 2000, dan meskipun kekuatan Beta Haus Darah ini tidak bisa dibandingkan dengan Gao Yingjie, dia memiliki 5 kali energi spiritualnya saat keluar dengan kekuatan penuh. Ini sudah tidak ada yang bisa ditolak oleh obstruksi surgawi. Lebih penting lagi, ini adalah pukulan kekuatan penuh dari iblis terbang Beta Haus Darah itu. Menghadapi Beta Haus Darah terkunci pada dirinya sendiri, Long Haon tidak terpengaruh oleh rasa takut akan kematian. Seperti sebelumnya dia menggunakan kemampuan atraktion, menopang dirinya sendiri di tubuh Hao Yue. Dia mengandalkan berat badannya sendiri untuk memberikan momentum balik pada tubuhnya, langsung melemparkan dirinya ke sekitar dan mengubah arah. Meskipun Beta Haus Darah dikunci di Long Haon, ini adalah serangan material, dan di bawah pengaruh atraktion, tidak ada serangan spiritual yang dapat digunakan untuk menutupi area di sekitarnya. 4 anggota tubuhnya mendorong dari tanah, menerkam ke arah Long Haon sekali lagi. Pada saat itu, perisai jiwa surgawi Wang Yuanyuan telah terpasang sepenuhnya, Chen Ying-er menyelesaikan pemanggilannya, dan Chair dan Sima Xian berada di tengah untuk mengejar Beta Haus Darah itu. Dalam situasi ini, dengan lingkungan yang muncul dalam kekacauan, Long Haon sangat berpikiran jernih. Dia siap mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran ini. Ini adalah kesimpulan logis Long Haon menarik dirinya sendiri. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari kemampuan bertahan teman-temannya, ketika menghadapi serangan kekuatan penuh dari iblis berperingkat lebih tinggi, dia benar-benar yakin dia tidak bisa melawan. Apa yang harus saya lakukan? Ketika Long Haon membuat resolusi untuk mati, teriakan dari 3 suara bersatu tiba-tiba terdengar. Sebuah teriakan menusuk telinga bercampur dengan riak ungu samar mencapai tubuh Beta Haus Darah, hendak menyerang Long Haon. Long Haon hanya merasakan tubuhnya memanas, semua darahnya terasa seolah-olah benar-benar terbakar, dan segera, dia jelas merasakan sesuatu di punggungnya. Yang lain dapat melihat situasi ini dengan lebih jelas. Saat Long Haon berdiri di punggung Hao Yue, dia tiba-tiba mengangkat ketiga kepalanya, dan dengan teriakan ganas, tubuhnya yang besar berwarna ungu berkilauan dan tembus pandang. Seketika, cahaya berwarna ungu menyebar bersamaan dengan teriakannya. Sementara menyelimuti tubuh Long Haon itu menyerang di Beta Haus Darah. Cahaya hitam kehijauan yang dikeluarkan Beta Haus Darah segera menghilang, dan iblis itu tampak agak lamban.
Dengan satu pukulan, ia bergegas keluar, tetapi terhalang oleh cahaya ungu pekat. Mata beta haus darah ini dipenuhi dengan kemarahan, dan darahnya benar-benar menyala, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tubuh Hao Yue sekarang benar-benar berubah menjadi warna ungu berkilau dan mulai menyebar, membentuk cahaya ungu itu sendiri. Dari belakang, tampaknya menyelimuti Long Haon dengan kecepatan secepat kilat. Mata semua orang menyusut keheranan. Fakta yang sangat mengkhawatirkan mereka adalah bahwa Hao Yue dengan tubuhnya yang tingginya lebih dari 3 meter bergabung sepenuhnya dengan Long Haon yang memancarkan kilau berwarna ungu lengkap. Rambut aslinya yang hitam langsung berubah menjadi ungu, dan perubahan yang sama terjadi pada mata kirinya. Dari sebelumnya berkilau dan menembus warna emas, mata ini tiba-tiba berubah menjadi ungu. Fenomena mengerikan macam apa itu? Terik. Long Haon saat ini merasa seolah-olah tubuhnya terbakar dengan energi yang sangat kuat yang memprovokasi untuk tumbuh dengan kuat. Awalnya, sebagai anak berusia 14 tahun, tingginya di bawah 1,7 meter, tetapi pada saat itu, tumbuh tanpa henti. Bahkan tulang dan ototnya tampaknya terpengaruh oleh gelombang energi yang besar. Di tengah cahaya ungu yang berputar di sekelilingnya, dia berubah menjadi pemuda kurus setinggi lebih dari 1,9 meter. Rambut ungunya menjuntai di bahunya, dan kedua matanya yang berwarna berbeda tampaknya mengendalikan segalanya. Roh Kudus Armor menutupi tubuh Long Haon ini terbukti benar-benar layak disebut peralatan tingkat spiritual, karena meningkatkan ukurannya bersama-sama dengan dia. Long Haon awalnya sudah tampan, tapi sebelumnya, dia hanyalah seorang pemuda dengan penampilan yang bahkan menyerupai seorang gadis. Tetapi pada saat itu, penampilannya dikelilingi oleh cahaya ungu yang berputar di sekelilingnya, bahkan menyebabkan Wang Yuanyuan, gadis jantan itu, terlihat kusam. Matanya berwarna emas dan ungu, tampak seperti perpaduan antara kebenaran dan kejahatan, dan dia memiliki penampilan yang sangat tampan, tampak seperti patung sempurna yang diukir oleh para dewa sendiri. Kulitnya yang putih bersih ditutupi dengan lapisan ungu, karena tubuhnya sedikit melayang di udara. Mata ungunya tampak seolah-olah dipenuhi dengan keagungan dan kejahatan sementara mata emasnya tampak seolah-olah dipenuhi dengan kemurnian dan kebaikan hati. Perpaduan dua temperamen yang berlawanan ini membuat Long Haon mirip dengan magnet yang sangat besar, menarik perhatian setiap makhluk di sekitarnya. Bahkan beta haus darah yang kaku dan tangguh merasa tumpul saat melihat tubuh Long Haon berubah begitu cepat. Itu tertegun sejauh itu tidak segera meluncurkan serangan terhadapnya. Gerbang pemanggilan makhluk Chen Ying'er telah selesai, tetapi sayangnya, kehendak surga tidak berpihak padanya. Kali ini, keluarlah seekor babi kecil putih, gemuk, dan montok. Babi kecil itu tingginya hanya sepertiga meter, kulit putihnya memberikan kesan tembus pandang. Itu melihat sekeliling dengan wajah penasaran. Tapi ketika tatapannya jatuh pada tubuh Long Haon ini, berkilau dengan cahaya ungu, segera melompat kembali ketakutan seolah-olah melihat monster, langsung melemparkan dirinya ke dada Chen Ying'er. Ia sangat gemetar karena ketakutannya yang berlebihan, dan babi itu sampai menggigit tangan Chen Ying'er. Chen Ying'er hanya merasa tangannya tersengat, tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Pada saat itu, matanya tampak dipenuhi bintang-bintang cemerlang. Sangat tampan. Jadi inilah penampilan yang akan dimiliki Haon setelah dewasa. Dia sangat tampan. Dengan ketampanan yang tiada tara, sinar berbentuk hati terpancar dari matanya, dan dia merasa seolah-olah hatinya telah diambil paksa. Sensasi tak terkendali yang menyebabkan matanya menjadi berbintang adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Cair merasa benar-benar berbeda dari yang lain, karena dia buta dan tidak bisa melihat perubahan yang terjadi pada penampilan luarnya. Tapi karena indranya lebih tajam dari orang lain, dia melihat banyak perubahan di Long Haon. Semua pengekangan yang awalnya dia miliki tampaknya telah menghilang, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat, dan perubahan yang tak terlukiskan sedang terjadi di dalam dirinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi fakta yang membuat Cair paling kewalahan dengan keterkejutan adalah bahwa kompor spiritual samsara dan belati samsara di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat. Dan sepertinya niat membunuh ini dikeluarkan untuk perlindungan dirinya.
Sejak dia mendapatkan kompor spiritual samsara dan belati samsara, ini adalah pertama kalinya perubahan besar seperti itu muncul pada dua item ini. Mungkinkah mereka benar-benar merasakan ancaman dari aura Haon? Dan mereka sangat ketakutan? Rangkaian peristiwa ini terdengar seolah-olah perubahan ini terjadi secara perlahan, tetapi sebenarnya semuanya hanya butuh sepersekian detik untuk terjadi. Sepasang sayap ungu berkilau dan tembus pandang tiba-tiba terbentang di punggung Long Haon, dan meskipun sayap itu tidak bisa dianggap lebar, mereka masih melebar lebih dari 3 meter. Mereka masih jauh dibandingkan dengan sayap energi spiritual yang Long Xingyu hasilkan pada saat itu. Dan sayap ungu ini tampak seperti batu kecubung, dipahat menjadi sebuah mahakarya. Tidak ada bulu, tapi tekstur berkilau dan tembus pandang itu memberikan kesan nyata. Kondensasi energi spiritual dari Radiant Knight. Semua orang di pasukan perburuan iblis pertama sangat terkejut, tidak ada yang tahu bagaimana perubahan seperti itu muncul begitu tiba-tiba di Long Haon. Mereka terkejut sampai-sampai mereka bertanya-tanya apakah ini bisa disebut perubahan yang baik atau buruk. Tapi mereka bisa yakin bahwa kondensasi energi spiritual adalah ciri khas dari Radiant Knight. Selanjutnya, Long Haon saat ini tidak terlihat sesederhana Radiant Knight biasa. Pedang Roh Kudus menghilang ke dalam cincin Forget Me Not, dan di tangan Long Haon, hanya Blue Rain, Hibiscus of Light, yang tersisa. Kilauan dua warna emas dan biru yang cemerlang pecah, dan tangan kiri Long Haon melakukan gerakan ke atas. Sama seperti itu, cahaya dihasilkan dengan warna emas dan biru, mengelilingi cekungan telapak tangannya. Blue Rain, Hibiscus of Light, menghasilkan riak, naik turun dan membentuk lingkaran cahaya. Kecemerlangan emas dan biru berkabut tersebar dan pedang di tangan Long Haon menghilang. Warna emas dan biru terjalin dengan jelas, seperti dua jalur cahaya yang dapat dibedakan, terjalin satu sama lain di udara. Tampilan haus darah beta yang haus darah secara bertahap dipenuhi dengan ketakutan, bukan hanya karena saat ini menghadapi Long Haon, tetapi juga karena ledakan energi ungu yang datang dari belakangnya. Penyebaran hitam tak berujung dari tubuh Chair, sampai-sampai beberapa demons berbilah ganda di dekatnya jatuh dari tekanan, benar-benar kehilangan semua kehidupan. Faktanya, karena perubahan tubuh Long Haon dan auranya, kompor spiritual samsara milik Chair T. Tapi bahkan tanpa Long Haon sebagai pemicu, untuk menyelamatkan suaminya, Chair akan melakukan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang, dengan kekuatan meletus dari Long Haon dan dirinya sendiri, mereka menjadi lebih terkoordinasi. Di antara mereka berdua, satu berada di depan, dan yang lainnya di belakang, tampak seolah-olah mereka membentuk satu kesatuan. Di tengah aura hitam pekat, rambut panjang Chair secara mandiri melayang di udara seperti kerudung di bagian belakang kepalanya. Niat membunuhnya telah terwujud di sekitar tubuhnya, sampai-sampai membentuk awan hitam bengkok. Di sisi lain, cahaya ungu kental dari tubuh Long Haon ini. Di satu sisi ada ungu mulia yang murni dan tembus cahaya, dan di sisi lain ada warna hitam yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, beta haus darah yang tangguh memiliki tampilan yang tak terlukiskan. Part 194. Empat anggota tubuhnya yang kokoh tiba-tiba menginjak tanah, warna hitam di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan pada saat berikutnya, beta haus darah yang sebelumnya sangat gagah berani ini tiba-tiba terbang ke samping, mencoba melarikan diri seperti sambaran petir hijau. Chair, jangan! Sebuah teriakan terdengar, saat siluet tinggi tiba-tiba muncul dari tanah. Sayangnya, peringatan ini agak terlambat. Emas dan biru, melingkar satu sama lain, membentuk kilatan api yang luar biasa yang melesat keluar. Hitam dan abu-abu menggantikan semua warna di sekitar Chair. Tidak ada yang tahu jurus apa yang digunakan Chair, mereka hanya merasakan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap, dan pada saat berikutnya, beta haus darah yang sedang dalam pelarian tiba-tiba berhenti. Ketika serangan Chair mencapainya, beta haus darah membeku di udara. Tubuhnya menjadi benar-benar hitam dan matanya menjadi abu-abu dan tak bernyawa. Segera setelah itu, sinar air yang tak terhitung jumlahnya menyerang, dikelilingi oleh gelombang cahaya yang menembus. Perpaduan indah antara emas dan biru diam-diam menembus tubuhnya, dengan cepat mengembang saat mencapainya.
Suara keras bergema saat tubuh besar beta haus darah membengkak di udara seperti balon, sebelum meledak berkeping-keping tanpa suara. Hujan daging dan darah jatuh dari langit. Itu adalah Bright Rain of the Trusting Hibiscus yang ditambahkan ke belati samsara, kombinasi terkuat antara Long Haon dan Cair. Mereka baru berada di langkah kelima. Long Haon dan Cair hanya di langkah kelima. Namun mereka berhasil membantai beta haus darah di medan perang, bawahan langsung dari Dewa Iblis ke-35, Maxilias. Gao Yingjie hanya berdiri di sana, tanpa kehidupan menyaksikan pemandangan ini. Melihat sepasang pemuda itu jatuh ke tanah, dia merasakan jantungnya berkedut hebat. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika Long Haon menggunakan Bright Rain of the Trusting Hibiscus melawannya, kekuatannya benar-benar berbeda. Memiliki energi spiritual yang terkondensasi menjadi sayap, dia untuk sementara memiliki kekuatan Radiant Knight. Dan pukulan sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa senjatanya telah mencapai tingkat legendaris. Terlepas dari segalanya, Gao Yingjie masih tidak tahu apa serangan Cair ini, yang terbentuk dari hitam dan abu-abu, tapi dia jelas merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada Bright Rain of the Trusting Hibiscus. Niat membunuh surgawi dan terwujud itu telah menyebabkan tangannya menjadi dingin. Jika itu dia, apakah dia bisa menerima pukulan yang dikeluarkan dari kerja sama keduanya? Gao Yingjie sama sekali tidak percaya diri untuk menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Penurunan kesadaran, penurunan kesadaran, penurunan kesadaran. Dalam sekejap Long Haon jatuh ke tanah, tubuh besar Hao Yue terpisah darinya, membiarkan dia mendapatkan kembali penampilannya yang berusia 14 tahun. Hao Yue jatuh juga. Dengan 3 kepala tertunduk dia tetap tidak bergerak, dalam posisi merangkak. Di sisi lain, Cair juga kehilangan kesadaran saat dia jatuh dengan lembut ke tanah. Penggunaan kekuatan jauh melebihi kemampuan seseorang datang dengan biaya bencana. Tanpa ragu, ini berlaku untuk Long Haon dan Cair saat ini. Cepat pergi membela Cair. Pada akhirnya, Gao Yingjie adalah yang pertama bereaksi. Tiba-tiba mempercepat, dia sudah tiba di sisi Long Haon. Pada saat ini, cahaya menyilaukan meledak darinya dan membubung ke langit. Ini adalah sinyal untuk 10 ksatria Yayasan Mithril. Sebagai kapten mereka, Gao Yingjie menyuruh rekan-rekannya untuk bertindak secara pribadi untuk menyelesaikan pertempuran ini. Seperti yang diantisipasi Long Haon, dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin, mereka tidak akan membiarkan para pemuda ini menghadapi bahaya. Mereka hanya bersembunyi di kegelapan selama ini. Tapi Long Haon tidak menduga bahwa 10 ksatria dari langkah ke-7 ini bersembunyi di bawah tanah. Selama ini Gao Yingjie menaruh perhatian rahasia pada situasi di medan perang. Ketika kelompok Long Haon menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua dan prajurit mata iblis bermata 8, Gao Yingjie diam-diam khawatir, membuat persiapannya untuk campur tangan. Tapi di bawah komando Long Haon, kelompok mereka menunjukkan kekuatan bertarung yang hebat yang membuat Gao Yingjie tercengang. Mereka hanya memiliki awal saling pengertian, tetapi serangan mereka lebih brutal daripada yang diperkirakan siapapun. Hal ini terutama terjadi untuk Long Haon dan Cair, yang menyingkirkan 2 demons berbilah ganda hijau tua hampir seketika. Tapi apa yang menyebabkan Gao Yingjie menjadi lebih terkejut adalah tampilan kekuatan Hao Yue, ketika dia hampir memaksa iblis untuk melarikan diri dari medan perang dengan Essence of Disorder miliknya. Kelompok Long Haon mungkin tidak tahu tentang sihir hibrida, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dan ini adalah sihir yang menggabungkan 3 elemen berbeda. Bahkan kuil penyihir tidak memiliki banyak rekaman prestasi semacam ini. Menyatukan penyihir dari 3 elemen berbeda tidak sulit, tetapi untuk menemukan 3 yang mencapai standar yang sama sangat sulit. Melihat bahwa kelompok Long Haon begitu kuat, Gao Yingjie tidak menganggap perlu untuk keluar, bertanya-tanya apa tingkat kekuatan kelompok pemuda ini bisa mencapai. Munculnya beta haus darah tidak diragukan lagi akan menjadi ujian pamungkas bagi para pemuda ini. Beta haus darah adalah iblis dari langkah ke-7, dengan celah besar untuk Gao Yingjie yang mencapai puncak langkah ke-7, dan juga memiliki senjata pembunuh seperti Mithril Foundation Armor miliknya. Pada saat pasukan pemburu iblis pertama menghadapi Gao Yingjie,
dia hanya ingin menguji kekuatan mereka, dan tidak benar-benar menyerang mereka, tetapi Blood Hirti Beta sedang dalam keadaan murka dan berniat membunuh mereka semua. Dengan demikian, kelompok tekanan Long Haon tunduk adalah tak terbandingkan besar. Gao Yingjie yang terkejut sudah bersiap untuk bergerak ketika rangkaian peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Melihat bahwa Long Haon tidak mungkin memblokir serangan beta haus darah, Gao Yingjie telah menyiapkan kemampuan menyimpan kekuatannya, tapi sebelum dia bisa bertindak secara pribadi, beta haus darah telah diguncang oleh cahaya ungu yang dilepaskan dengan raungan Hao Yue. Segera, Gao Yingjie menatap kosong pada adegan yang terjadi, menonton beta haus darah dalam upayanya untuk melarikan diri. Gao Yingjie diharapkan Long Haon dan Chair untuk menghentikan serangan mereka setelah melihat niat beta haus darah ini untuk melarikan diri. Tapi dia tidak mengantisipasi bahwa saat ini Long Haon, yang seharusnya dalam keadaan lemah, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang hebat. Long Haon sudah berada di ambang kehilangan kesadaran, dan hanya insting pertempurannya yang tersisa. Dia tidak memiliki kemampuan menghakimi yang tersisa. Dan dipengaruhi oleh keputusan Long Haon untuk tidak menghentikan tembakan, Chair secara alami juga tidak berhenti. Jadi, pada saat Gao Yingjie memanggil Chair untuk menghentikan serangannya masih terbang ke arah lawan seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Wang Yuanyuan, Sima Xian dan Han Yu bergegas ke sisi Chair untuk memberikan perlindungan sementara Lin Xin dan Chen Ying'er berkumpul bersama, bersiap untuk menggunakan sihir pertahanan. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada iblis lain yang berani menyerang kelompok mereka. Bahkan iblis berbilah ganda dengan tingkat kecerdasan yang rendah merasa ketakutan setelah merasakan aura yang dilepaskan oleh Long Haon dan Chair. Adapun beberapa prajurit mata iblis bermata 8 yang tersisa yang awalnya sudah terluka parah, di bawah pengaruh serangan tajam Chair, luka di kepala mereka tiba-tiba memburuk, membunuh mereka seketika. Saat mereka menghembuskan napas terminal mereka, poin kontribusi mereka pergi ke Hao Yue, yang secara alami berarti bahwa mereka milik Long Haon. Dalam pertempuran ini, Gao Yingjie dengan jelas melihat bahwa pasukan pemburu iblis lainnya tidak sebaik mereka. Mereka hanya menatap pemandangan yang membingungkan ini. Long Haon melayang dikelilingi oleh aura ungu dan niat membunuh Chair menarik perhatian mereka. Dan pada saat berikutnya, mereka hanya melihat iblis besar dibombardir dengan serangan oleh Long Haon dan Chair, sebelum mayatnya menghilang. Meskipun mereka tidak tahu tingkat apa yang dicapai Long Haon dan Chair, mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi. Misi itu diselesaikan dengan sempurna. Lawan terberat telah dimusnahkan oleh pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit, sementara 9 pasukan perburuan iblis lainnya baru saja melakukan pembantaian tanpa beban. Mengikuti perintah Gao Yingjie, hanya butuh 5 menit bagi ksatria Yayasan Mithril yang baru muncul untuk membantai semua iblis yang tersisa. Membawa Long Haon dengan satu tangan, dan Chair dengan tangan lainnya, Gao Yingjie memerintahkan dengan keras, "Ayo mengungsi dulu." Serangan mereka jauh dari rahasia dan karena iblis juga memiliki pengintai, dia yakin bahwa cepat atau lambat, bagian dari pasukan utama iblis akan bergegas keluar. Karena itu, setelah membakar semua perbekalan mereka, semua orang dengan cepat mundur. Sebelum mereka pergi, Lin Xin mengumpulkan mayat beta haus darah serta memulihkan kasus di lehernya. Kelompok-kelompok kecil memiliki keuntungan mereka sendiri, setidaknya, mereka mundur dengan kecepatan cepat. Tubuh Hao Yue sangat besar, tapi dia bukan yang terbesar di luar sana. Golden Hornet Mammoth Duanyi sudah melebihi beratnya. Semua orang mundur secepat mungkin setelah membakar semua gerbong. Mereka tidak mengikuti jalan yang sama untuk kembali, tetapi mengambil jalan memutar yang besar, bergegas ke bagian lain dari Gunung Exorcist. Gunung Pengusir Setan adalah bagian dari area yang dikendalikan oleh aliansi kuil, dan hanya ada satu jalan untuk memasuki jalur Gunung Pengusir Setan. Arah lainnya adalah jalan langsung, dengan medan yang sangat kompleks dan aliansi kuil juga menjaganya dengan kekuatan militer yang besar. Untuk iblis, ini adalah benteng alami yang sangat sulit untuk diserang, tetapi bagi 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, itu adalah satu-satunya jalan untuk kembali. Gao Yingjie telah memeriksa kondisi Long Haon dan Chair. Keduanya tidak terluka, tetapi dalam kondisi yang sangat lemah.
Begitu mereka memasuki Exorcist Mountain Pass, mereka bertemu dengan tim pendukung yang menemani mereka kembali. Pada titik ini, apapun reaksi pihak iblis terhadap serangan mereka tidak akan bisa tepat waktu. Pertempuran ini adalah kemenangan yang luar biasa. Meskipun di antara 10 pasukan perburuan iblis, banyak yang menerima beberapa luka, tidak ada yang serius, semua segera disembuhkan dengan penyembuhan para imam. Mereka tidak hanya membakar bahan makanan iblis, tetapi juga memusnahkan pihak musuh. Sampai-sampai beberapa anggota pasukan perburuan iblis mengeluh bahwa para pemimpin seharusnya tidak bertindak secara pribadi, mengambil beberapa poin kontribusi dari mereka. Di bawah pengaruh penyembuhan Gao Yingjie, Chair segera sadar kembali. Melihatnya, sepertinya dia baik-baik saja, hanya cukup lemah. Tapi dia masih bersikeras untuk tetap berada di sisi Long Haon. Yang Wen Shao memanggil Starlight Unicorn-nya untuk membawa Long Haon yang tidak sadarkan diri dan Chair yang terbangun. 2 jam kemudian, mereka akhirnya kembali ke Exorcist Mountain Pass. Bahkan jika para pemimpin tidak bertindak secara pribadi, misi kali ini masih akan diselesaikan dengan memuaskan, oleh karena itu pada saat laporannya, Gao Yingjie menyembunyikan fakta bahwa mereka bertindak secara pribadi, menilai jasa mereka sebagai baik. Setiap pasukan perburuan setan memperoleh sejumlah 200 poin kontribusi yang diberikan kepada 10 kapten. Part 195. Karena Long Haon masih tidak sadarkan diri, Chair menerima poin kontribusi yang layak dari pasukan perburuan iblis pertama sebagai gantinya. Gao Yingjie menemani anggota pasukan pemburu iblis pertama kembali ke tempat tinggal mereka sendiri, dan Chair dengan lembut meletakkan Long Haon di tempat tidurnya. Tatapan khawatirnya sedikit mereda. Pemimpin, ini tidak adil. Tim kami membayar harga terbesar, tetapi mengapa hadiah poin kontribusi yang mereka terima sama? Setelah menarik Hao Yue kembali ke tempat tinggal mereka dan menutup pintu dengan tendangan, pendeta botak Simasian tidak bisa tidak mengeluh kepada Gao Yingjie tentang hal itu. Memang, pasukan perburuan iblis kelas prajurit 1 menghadapi musuh terberat, dan secara keseluruhan menyingkirkan 4 iblis berbilah ganda hijau tua, 6 prajurit mata iblis bermata 8 dan bahkan beta haus darah dari langkah ke-7. Dapat dikatakan bahwa kelompok Long Haon memikul setidaknya setengah dari seluruh tekanan misi, yang juga merupakan alasan mengapa Long Haon dan Chair terlalu memaksakan diri. Memang wajar bagi pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit untuk mengklaim penghargaan untuk diri mereka sendiri. Gao Yingjie dengan sedih meliriknya, menjawab, "Oke. Maka sekarang saya akan menjawab pamer prestasi baik Anda." Kemudian, Lin Xin, serahkan mayat-mayat yang kau pulihkan ini kepadaku, dan juga kasus itu. Lin Xin menggaruk kepalanya, tapi pemimpin, aku tidak mengatakan apa-apa. Simasian menatap Gao Yingjie dan Lin Xin dengan bingung. Gao Yingjie dengan sedih menjawab, apa yang kamu lihat? Jangan bilang kamu tidak melihat Lin Xin memulihkan tubuh mahal iblis-iblis ini sebelum kami kembali, selain kasus beta haus darah itu. Meskipun saya tidak tahu isi dari kasus ini, saya dapat memastikan bahwa jika beta haus darah dari klan Maxilias mengambil tugas untuk menjaganya, itu pasti tidak akan kekurangan nilainya. Dan bahkan jika kami mengabaikannya, apakah Anda tahu berapa banyak poin kontribusi yang Anda peroleh dari iblis yang Anda bunuh? Dan Anda masih memiliki keberanian untuk mengklaim hadiah yang lebih sesuai untuk pencapaian Anda. Saya bisa memberi Anda hadiah, tetapi Anda harus menyerahkan rampasan perang Anda. Ini adalah peraturan tentara, apakah kamu bersedia melakukannya? Saya akan membiarkan mata terbuka dan menutup yang lain tentang masalah ini. Anda memang paling banyak mengerahkan diri, tetapi mayat iblis yang Anda peroleh ini juga memiliki nilai yang cukup besar. Masing-masing iblis berbilah ganda hijau tua memiliki nilai 10 poin kontribusi, dan itu belum semuanya. Jangankan nilai mayat mereka, prajurit mata iblis bermata 8 memiliki nilai poin kontribusi 30 untuk masing-masing. Dan meskipun Long Haon dan Chair membayar harga yang cukup mahal untuk mengalahkan iblis beta haus darah, itu mencapai ranah langkah ke-7 yang memberi Anda poin kontribusi paling banyak. Saya khawatir total dari semua poin kontribusi yang Anda peroleh sampai sekarang bahkan tidak mencapai nilai dari iblis beta haus darah.
Bagaimanapun, itu memiliki nilai total 1000 poin kontribusi, yang sekarang ada di ubin kontribusi kapten Anda. Mendengar penjelasan Gao Yingjie, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Gao Yingjie mengungkapkan senyum tipis, saya belum selesai. Meskipun mayat beta haus darah yang dipulihkan Lin Xin dalam kondisi yang sangat buruk, jika Anda menyerahkan kristal ajaibnya ke markas umum aliansi, Anda juga akan menjualnya untuk ribuan poin kontribusi. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda masih akan mengklaim hadiah Anda kepada orang lain? Kepala botak besar Simasian bergetar seperti lampu minyak yang diayunkan oleh angin. Tidak perlu sama sekali. Saya adalah orang yang picik. Pemimpin memang yang paling terkenal. Gao Yingjie berkata sambil mendengus, kentut yang kurang menyanjung. Biarkan saya memberitahu Anda, itu juga untuk kebaikan Anda sendiri bahwa saya tidak memberi Anda hadiah tambahan. Semua orang sudah harus melihat tampilan terakhir Long Haon dan cair kekuasaan. Jika kami sekali lagi menunjukkan semua yang Anda lakukan, menurut Anda bagaimana mereka akan menerimanya? Jangan lupa, Anda sekarang berada di tengah kompetisi tim. Jangan bilang kamu ingin semua pasukan pemburu iblis lainnya menganggapmu sebagai musuh pada saat yang sama. Jika kami benar-benar melakukannya, Anda akan mengubah mereka menjadi musuh bersama, dan Anda dapat mengucapkan selamat tinggal untuk bersenang-senang selama 2 bulan tersisa di Exorcist Mountain Pass. Bahkan jika tim Anda adalah yang terkuat, jika Anda tidak memiliki kerjasama dari tim lain selama misi bersama seperti ini, apakah Anda pikir Anda akan mendapatkan imbalan terbaik lagi? Saya menyarankan Anda untuk tetap rendah hati tentang hal itu sampai hasil akhir dari kontes tim Lin Xin. Berikan kasus ini langsung ke Long Haon setelah itu, tidak perlu membiarkan saya melihatnya. Saya tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Ya, pemimpin termasyur. Lin Xin menunjukkan penghormatan penyihir saat dia terkikik sambil tersenyum di depan Gao Yingjie. Baiklah. Kalian semua mengalami kesulitan, istirahatlah untuk saat ini. Jika sesuatu yang buruk terjadi dengan kondisi fisik Long Haon dan Cair, beritahu saya tentang hal itu tanpa penundaan. Aku pergi untuk saat ini. Semua orang mengangguk diam-diam sambil tertawa, kecuali dari Cair yang berbicara dengan keras, pemimpin yang terhormat. Tunggu sebentar. Saat Gao Yingjie akan pergi, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar. Long Haon tiba-tiba mencengkeram tangan Cair, karena yang terakhir berdiri di sisinya selama ini. Long Haon sangat pucat, sepasang mata emasnya agak lebih gelap dari biasanya. Di kedalaman mata kirinya, jejak ungu samar bisa dilihat. Cair, tolong dukung aku. Long Haon memintanya dengan suara lemah. Cair dengan lembut menarik tangannya, menopang punggungnya untuk membantunya naik ke posisi duduk. Penampilan semua orang jatuh secara bersamaan pada Long Haon, dan Gao Yingjie bertanya, Haon, kamu baik-baik saja? Long Haon samar-samar mengangguk, dan menjawab, saya baik-baik saja, pemimpin. Lin Xin, berikan pemimpin kasus ini. Apa? Lin Xin menatap kosong, memberi Long Haon tatapan tidak percaya. Kapten, ini adalah rampasan perang kita. Long Haon menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini adalah rampasan perang semua orang. Karena Demon King mengirim pembangkit tenaga listrik seperti itu untuk mempertahankannya, mungkin isi dari kasus ini terkait erat dengan rahasia iblis yang bertindak melawan Exorcist City. Kita tidak bisa membiarkan situasi umum kita terpengaruh hanya karena hal ini diberikan kepada kita. Selanjutnya, pertempuran melawan tim logistik iblis ini diatur dengan bantuan bersama dari semua pasukan perburuan setan kami. Memang benar bahwa kita sekarang bersaing satu sama lain, tetapi semua orang tidak boleh lupa bahwa kita masih sesama prajurit. Musuh kita bersama adalah iblis, dan kasus ini pasti penting untuk pertempuran melawan mereka. Untuk alasan ini, kami tidak dapat menyimpannya. Melakukannya sama saja dengan menusuk pihak kita sendiri. Mendengar kata-kata Long Haon, mata Lin Xin dipenuhi dengan ketidaksetujuan, dan pendapat Han Yu serta Chen Ying'er tampaknya sama. Chen Ying'er bergumam, tidak perlu terlalu serius, ini hanya kasus kecil. Tatapan Long Haon menjadi serius, ini memang hanya kasus kecil. Tetapi jika kita memutuskan untuk menjaganya karena keserakahan kita sendiri,
bukankah itu berarti bahwa setiap kali kita berbagi misi dengan regu lain, kita akan terus menimbun hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri? Saya meminta semua orang untuk mendukung saya dalam keputusan ini. Saya bersedia untuk memiliki semua poin kontribusi yang saya dapatkan dari misi ini didistribusikan di antara orang lain. Dengarkan Haon. Lin Xin, beri pemimpin kasus ini. Wang Yuanyuan angkat bicara. Gadis pemberani ini berkata demikian, penuh dengan kebanggaan, jadi bagaimana, jika kotak ini berisi harta kelangkaan yang sama dengan kompor spiritual? Jangan bilang kamu tidak percaya pasukan pemburu iblis pertama kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal semacam ini lagi. Setelah Long Haon dan Wang Yuanyuan menyatakan diri mereka seperti itu, yang lain tentu saja tidak akan keberatan lagi. Pencapaian membunuh beta haus darah bisa dikatakan pencapaian Long Haon dan Chai'er. Tingkah lakunya di dalam tim bisa dikatakan membuat semua orang menatapnya. Lin Xin tanpa daya mengeluarkan kopernya, meletakkannya di tangan Gao Yingjie. Kapten, jangan bicara tentang memiliki kesepakatan dengan poin kontribusi seolah-olah kita adalah orang luar. Anda adalah kapten kami, dan dengan demikian, pilihan Anda akan menjadi pilihan terakhir kami. Saya akan mematuhinya apapun yang terjadi. Sima Xian juga mengangguk padanya, itu benar, kamu adalah kaptennya. Kata terakhir adalah milikmu. Kami mempercayai penilaian Anda, apapun yang terjadi. Senyum muncul di wajah pucat Long Haon. Dia menyatakan, terima kasih semuanya, atas kepercayaan Anda kepada saya. Pemimpin, tolong serahkan kasus ini kepada militer Gunung Pengusir Setan. Dan jangan ragu untuk memberitahu mereka tentang hadiah yang kami peroleh dari membunuh iblis-iblis ini. Adapun mayat yang kami ambil, kami tidak harus menyerahkannya. Lagi pula, kali ini kami mengerahkan diri kami cukup banyak. Lin Xin juga membutuhkan bahan untuk membuat pilnya. Dia bukan orang yang tidak fleksibel, kasus ini mungkin akan dikaitkan dengan keamanan Exorcist Mountain Pass. Dia sudah menyerahkannya padamu, tapi mayat iblis ini tidak begitu penting, dan yang lebih penting, karena semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan barang-barang ini, seharusnya tidak perlu mengirimkannya padamu. Gao Yingjie melirik Long Haon, merasakan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemuda ini daripada sebelumnya. Sebelum mengangguk dia menjawab, kamu adalah kapten yang baik. Setelah menerima kasus dari Lin Xin, dia berbalik dan pergi. Melihat dia pergi, Long Haon tersenyum tipis, aku akan istirahat dulu. Mari kita bagi poin kontribusi setelah saya beristirahat sebentar. Sima Xian tiba-tiba duduk di tempat tidur, sangat lelah. Lin Xin, pil peledakan spiritual Anda luar biasa. Tetapi efek sampingnya cukup sulit untuk ditanggung. Seluruh tubuhku sangat sakit sekarang. Lin Xin tersenyum pahit, apakah menurutmu aku belum mengambilnya juga? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tahan dengan itu. Anda akan menjadi lebih baik setelah 12 jam. Saya percaya kita tidak akan mendapatkan misi lain dalam 12 jam ke depan. Tidak ada gunanya berlatih untuk saat ini, mari kita tidur saja. Long Haon menarik Chai'er ke rumah kecil mereka. Begitu dia mengambil tangan Chai'er, wajahnya yang pucat segera menunjukkan ketegangannya. Kompor spiritual samsara. Chai'er menggunakannya, tapi efek sampingnya. Chai'er, yang secara alami tahu apa yang dia pikirkan, mengatakan kepadanya dengan suara lembut, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pada saat itu, saya pasti menggunakan kompor spiritual samsara, tetapi saya hanya meminjam kekuatan belati samsara, saya tidak menggunakan kompor itu sendiri, karena saat itu, kekuatan dari Bright Rain of the Trusting Hibiscus sudah cukup. Tapi aura fusi Anda dengan HOIW dirilis bahkan mempengaruhi kompor spiritual samsara saya. Keberuntungan kita bagus kali ini, aku baru saja kehilangan indera penciumanku. Saya hanya tidak akan bisa mencium aroma Anda, dan paling lama setengah bulan, saya akan memulihkannya. Chai'er menekankan masalah, tapi melihat bibir merahnya gemetar tak henti-hentinya, Long Haon merasakan sakit yang tajam. Dia tidak hanya kehilangan indera penciumannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan hidungnya sendiri untuk bernafas. Betapa menyakitkannya itu? Lebih penting lagi, kehilangan indera penciuman jelas akan membuat Chai'er lebih sulit untuk merasakan perubahan di dunia luar. Dan bahkan jika baginya,
ini adalah kerugian kecil. Bagaimana jika itu adalah sesuatu yang hilang darinya? Jika dia kehilangan indera pendengarannya, dengan matanya yang tidak dapat melihat dan telinganya yang tidak dapat mendengar, betapa menyakitkannya itu? Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.